Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tema ceramah saya yaitu mengenai tentang pendidikan dalam Islam. Apakah teman-teman jemaah sekalian tahu apa itu tadris? Tadris merupakan masdar yang berasal dari kata darasa, yadrusu, dan darsan, di mana yang berarti suatu pengajaran atau pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pengajaran itu adanya suatu interaksi antara yang mengajar dan yang belajar, atau bisa kita sebut seperti dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengajaran atau pembelajaran itu adanya suatu interaksi antara guru dan murid, di mana yang dimaksud tadris di sini ialah upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, kemudian mempelajari dan mengkaji sendiri dengan cara seorang guru membacakan, kemudian menyebutkan materi tersebut berulang-ulang, lalu menjelaskan dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga murid mengetahui, kemudian mengingat, memahami, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusyarriful ayati wa yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya demikian kami mengulang ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui, di mana dalam ayat ini dapat kita ambil bisa dijadikan suatu petunjuk bagi orang-orang yang sudah mempunyai kesiapan untuk beriman sesuai dengan perbedaan akal dan pemahamannya masing-masing. Nah, agar kita dapat menerangkan bahwa Al-Quran ini mengandung pengulangan ayat, di mana dari pengulangan ayat ini dapat kita pahami adanya suatu peringatan atau perintah untuk kita dalam menjalankan kehidupan yang benar di dunia. Kemudian bagi seorang guru atau pengajar memberikan ilmu pengetahuan atau materi harus berdasarkan dari sumber yang benar. Teman-teman jemaah sekalian, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pendidikan dalam Al-Quran. Tujuan utama dalam pendidikan menurut Al-Quran adalah agar terbentuknya suatu insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia, yaitu sesuai dengan asal mula penciptaannya sebagai abid atau tawaran, sehingga dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan suatu proses pendidikan, baik dari seorang pendidik ataupun anak didiknya, harus didasari sebagai suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu alam. Nah, di mana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izakum la'allakum tazakkarun. Yang sesungguhnya Allah menyuruh kamu
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemudian kemungkaran dan permusuhan. Bila dia memberi penghargaan agar kamu dapat mengambil suatu pelajaran. Nah, dapat kita lihat di sini, dapat kita ambil dari segi pendidikannya, ayat ini menyuruh kita agar tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ayat ini menyuruh kita untuk selalu melakukan akhlak mulia seperti itu. Ayat ini juga sebagai suatu peringatan atau memberi penerangan atau pencerahan kepada hal terdekat. Contohnya kita sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bertetangga, sebagai seorang tetangga, kita harus saling membantu ketika dalam hal-hal sulit. Ketika tetangga kita sedang sakit, kita harus menjenguk, kemudian tegur sapa. Jangan sampai kita dalam bertetangga tidak saling tegur sapa. Kemudian adanya kewajiban belajar dan mengajar dalam Al-Quran. Belajar atau menuntut ilmu itu memang suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Dari belajar kita tahu terkait apa yang awalnya kita tidak ketahui. Kemudian dari belajar kita dapat meningkatkan suatu potensi diri. Dari belajar kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, kemudian mana yang salah. Nah, seperti itu. Maka tanpa belajar itu anggapannya kita tuh tidak ada arah seperti itu. Tanpa belajar kita tuh tanpa adanya tujuan yang benar, dimana disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma'lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan dari manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat ini bisa kita ambil nilai pendidikannya, yaitu Allah mengajarkan kita dengan perantara tidak hanya dengan ceramah, tetapi juga dengan suatu media atau menggunakan media. Atau bisa disebut seperti ini, kita belajar tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru atau orang lain, teman-teman kita seperti itu, tetapi kita belajar juga bisa mendapatkan ilmu dari sumber-sumber lain, seperti kita membaca dari jurnal, kemudian buku-buku seperti itu. Nah, dimana dalam membaca itu seperti sebuah istilah adalah jendela ilmu. Semakin sering kita membaca, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah, maka kita tuh bisa banyak tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Kita tidak tertinggal akan suatu ilmu pengetahuan. Adapun kewajiban dalam mengajar itu hal yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kewajiban kegiatan dakwah yang harus dilakukan manusia untuk mengajak manusia lainnya untuk berbuat hal yang ma'ruf atau mencegah hal yang munkar, seperti dimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjir syuratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan kepada mereka atau kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, di mana dijelaskan dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berdakwah atau memberi peringatan, kemudian memberi pelajaran kepada orang-orang terdekat kita dulu seperti itu, menjadikan keluarga untuk objek pendidikan yang utama, baru kerabat jauh, dan baru orang-orang lain seperti itu. Sebelum kita mengingatkan atau mengajarkan orang lain hal-hal yang baik dan menegur orang lain dalam berbuat salah, maka kita terlebih dahulu harus mengajarkan atau memperingatkan orang-orang di lingkungan keluarga kita. Misalkan adik kita melakukan hal yang tidak baik, kita tegur, lalu kita ajarkan hal-hal yang baik seperti itu. Mungkin demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.